kembali menjadi anggota PBB. Peristiwa 30 September 1965 menjadi titik rendah kekuasaan Soekarno. Suasana politik tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Mahasiswa menggelar demonstrasi di kota-kota besar. Tuntutan agar PKI dibubarkan dan pengendalian situasi ekonomi serta restrukturisasi kabinet menyebar di mana-mana. Keadaan ekonomi tahun 1965 yang cukup parah diperburuk dengan kondisi keamanan yang tidak memadai. Untuk menertibkan situasi dalam negeri, Soekarno mengangkat Soeharto menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat. Pergeseran kekuasaan mulai terjadi, apalagi setelah muncul surat perintah 11 Maret, wewenang Soeharto semakin meluas. Kabinet yang dibentuk Soekarno berganti menjadi Kabinet Ampera, di mana Soeharto menjadi ketua presidiumnya. Dalam pidato pertanggungjawaban di depan MPRS tahun 1966 bertajuk Nawaksara atau 9 pokok masalah, Soekarno dinilai gagal meredakan situasi. Walaupun pidato itu kemudian dilengkapi tahun berikutnya, posisi Soekarno tidak dapat dipertahankan lagi. Akhirnya pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto dilantik sebagai presiden melalui sidang umum kelima MPRS. Maret 1968, Jenderal Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia kedua. Meletusnya aksi PKI 3 tahun sebelumnya mengikis kekuasaan Soekarno. Melalui surat perintah 11 Maret, Soeharto semakin menapaki posisi puncak pemerintahan Indonesia. Surat perintah 11 Maret bukannya tanpa kontroversi. Lembaran surat ini sudah tidak jelas rimbanya, dan Soekarno juga dipaksa menandatangani lembar legitimasi kekuasaan baru Soeharto. Kondisi ekonomi sangat buruk. Inflasi mencapai 650% dan rupiah didevaluasi. Nilai Rp1.000 menjadi Rp1. Pada masa pemerintahan Soeharto, pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama. Mulai membentuk Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, mengundang pemodal asing, hingga penjadwalan kembali hutang-hutang pemerintah. Kestabilan politik dan keamanan sangat dijaga demi kelangsungan roda ekonomi. Aksi-aksi unjuk rasa tidak mendapat tempat. Kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka bulan Januari 1974 dianggap sebagai simbol penjajahan ekonomi di Indonesia. Barang-barang produksi Jepang dibakar dan dibuang ke sungai. Kerusuhan pun melanda kota Jakarta. Bulan Agustus, Hariman Siregar dan Syahrir diadili sebagai orang yang bertanggung jawab atas kerusuhan yang dikenal sebagai peristiwa Malari. Masa revolusi dianggap sudah selesai dan pembangunan ekonomi menjadi yang utama. Aksi unjuk rasa seperti tahun 66 hanya akan membuat kabur penanam modal. Akhirnya stabilitas selalu diutamakan, meskipun mengorbankan pendidikan politik. Memasuki abad ke-20, laju pertumbuhan penduduk di Nusantara sangat pesat. Kondisi ini berlanjut setelah Indonesia merdeka. Di era Soeharto, masalah kependudukan diatasi dengan sejumlah kebijakan. Laju pertumbuhan penduduk bisa direm dengan program keluarga berencana. Semula program ini dianggap mustahil, namun terbukti berhasil, dan Indonesia mendapatkan penghargaan dari PBB berupa UN Population Awards. Soeharto sendiri yang menerima penghargaan ini di markas PBB di New York tahun 1989. Tingginya kepadatan penduduk di Pulau Jawa mendorong dilakukannya program transmigrasi. Di zaman kolonial Belanda, transmigrasi sudah dilakukan sejak tahun 1905, sementara di era Soeharto, transmigrasi dimulai tahun 1969.
ribuan keluarga diberangkatkan ke Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Di bidang pelayanan kesehatan, sejumlah pusat kesehatan masyarakat, balai kesejahteraan ibu dan anak, balai pengobatan, rumah sakit provinsi dan kabupaten didirikan. Berbagai program seperti pos pelayanan terpadu atau posyandu, pemberantasan penyakit menular, dan penyuluhan KB dilakukan di berbagai tempat pelayanan kesehatan. Pada tahun 1974, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Indonesia bebas penyakit cacar. Masa pemerintahan Soeharto ditandai dengan rencana-rencana pembangunan yang dikukuhkan dengan Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Repelita pertama kali dicanangkan pada pidato Nota Keuangan RAPBN tahun 1969 di depan sidang DPR gotong royong. Repelita juga menandai masa yang disebut Orde Baru. Laju invasi yang sangat tinggi di awal pemerintahan Soeharto dapat ditekan. Stabilitas ekonomi mulai tampak dan sasaran pembangunan meliputi kebutuhan primer, lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Perusahaan-perusahaan, baik swasta maupun pemerintah, mulai mendapatkan arahan dalam mensejahterakan bangsa. Pengentasan jutaan rakyat miskin termasuk dalam Repelita. Puluhan ribu desa dimasukkan dalam program Impres Desa Tertinggal, sehingga tingkat kemiskinan turun dari 60% menjadi 11% pada tahun 1993. Untuk pemenuhan kebutuhan pangan, Soeharto menggalakkan program intensifikasi pertanian seperti Panca Usaha Tani, intensifikasi massa atau IMAS, bimbingan masyarakat atau BIMAS, serta penyuluhan bagi para petani. Produksi beras meningkat pesat dan kebutuhan beras dalam negeri dapat terpenuhi. Dunia mengakui prestasi ini dengan pemberian penghargaan dari Organisasi Pangan Dunia (FAO) di Roma, Italia tahun 1985. Sementara dalam pergaulan internasional, Indonesia dan 4 menteri luar negeri negara Asia Tenggara sepakat mendirikan ASEAN. Pengalaman hubungan tidak harmonis antar negara Asia Tenggara di masa lalu mendorong hadirnya semangat baru. Solidaritas dan kerjasama menjadi kata kunci organisasi yang berdiri Agustus 1967 ini. Tahun 1997, kondisi keuangan Indonesia gunjang. Nilai tukar rupiah yang diambangkan terpuruk. Banyak bank ambruk, perekonomian kacau, perusahaan bangkrut, dan pengangguran meroket. Soeharto kembali menduduki jabatan presiden untuk ke-6 kalinya, gagal mengendalikan sepenuhnya situasi dalam negeri. Demonstrasi mahasiswa kembali marak seperti tahun 1966, menuntut perbaikan kondisi. 5 orang mahasiswa Trisakti Jakarta tewas tertembak dalam aksi unjuk rasa awal Mei 1998. Situasi makin tak terkendali ketika kerusuhan dan penjarahan melanda ibu kota dan beberapa kota besar lain. Kondisi ekonomi nasional yang terus memburuk membuat Lembaga Moneter Internasional menyesuaikan bantuannya kepada Indonesia. Seperti saat Direktur IMF Michel Camdessus mendesak diberlakukannya Letter of Intent yang baru untuk Indonesia. Suara-suara menuntut mundur Soeharto semakin kencang. Setelah 32 tahun menduduki kursi orang nomor 1 di Indonesia, Soeharto turun pada tanggal 21 Mei 1998. Dan digantikan oleh wakilnya, Baharudin Yusuf Habibie. Sejarah berulang, kondisi ekonomi nasional yang buruk dan demonstrasi mahasiswa menandai pergantian 2 presiden Indonesia pertama. Era reformasi lahir. Demi Allah, saya bersumpah
akan memenuhi